wabarakatuh. Jadi kita di sini ingin mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami. Di sini jadwal pembangunan proyek kebun kelapa sawit PTX seluas 2000 hektar direncanakan dilaksanakan secara sekaligus 1 tahun, yaitu tahun 2012 sampai 2013. Sejak pembukaan lahan hingga tanaman menghasilkan TM membutuhkan waktu kurang lebih dari 3-4 tahun. Pertama, dengan adanya analisis kekayaan finansial versi syariah pada pembiayaan perkebunan kelapa sawit yang diajukan oleh PTX kepada Bank Syariah, yang kemudian melakukan perhitungan kelayakan pembiayaan versi syariah dengan versi konvensional dalam menganalisis kelayakan finansial proposal pembiayaan kelapa sawit pada PTX. Selain itu juga PTX dan BSM bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak. Selanjutnya ada realisasi pusat penelitian kelapa sawit. Marihat dan realisasi biaya pemeliharaan TM juga berdasarkan pengalaman biaya pemeliharaan dari sejumlah mitra BSM sebelumnya, di mana biaya pemeliharaan TM per hektar adalah sebesar 5.700.000. Selanjutnya, untuk setiap tahunnya dinaikkan biayanya sebesar 5% dengan memperhitungkan kenaikan inflasi 5% per tahun. Penentuan harga tandan buah segar atau TBS ditetapkan berdasarkan atas harga yang berlaku. Idealnya, penentuan harga TBS adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 395 KPTS OT 140 11/2005 tentang pedoman penetapan harga pembelian tandan buah segar atau TBS kelapa sawit. PTX kepada Bank Syariah Mandiri diketahui bahwa setiap biaya investasi yang dibutuhkan untuk membangun kebun kelapa sawit seluas 2000 hektar adalah sebesar 129 miliar 712 juta rupiah. Dari hasil perhitungan kenaikan inflasi 5% per tahun terhadap semua komponen biaya PTX, yaitu sebesar 136 miliar 3.800. Oke, saya lanjut. Jadi berdasarkan hasil perhitungannya, maka perhitungan versi konvensional yang menggunakan indikator perhitungan tingkat suku bunga yaitu sebesar 11% ternyata menghasilkan nilai NPV yaitu sebesar 166 miliar 693 juta 460.644 rupiah. Secara angka nilai NPV yang dihitung menggunakan versi konvensional lebih kecil dibandingkan dengan nilai NPV yang dihitung berdasarkan versi syariahnya, baik dengan menggunakan nisbah bagi hasil berbasis penjualan yaitu NPV sebesar 172 miliar 230 juta 672.879 rupiah maupun nisbah bagi hasil berbasis keuntungan atau laba dengan NPV-nya itu sebesar 172 miliar 802 juta 221.667 rupiah. Artinya, maka perhitungan NPV, hasil perhitungannya itu versi syariah yang menggunakan nisbah bagi hasil itu lebih baik dibandingkan dengan menggunakan tingkat suku bunga 11% atau yang bersifat tetap atau fix. Oke, jadi itu kan versi konvensional menggunakan tingkat suku bunga 11% secara tetap atau fix. Untuk versi syariahnya dengan skim musyawarah menggunakan nisbah bagi hasil, pengganti suku bunga yaitu yang pertama ada bagi hasil berbasis penjualan revenue dengan komposisi bagi hasil antara PTX dengan pihak bank adalah 92% banding 8%. Dan yang kedua, ada bagi hasil berbasis laba bersih atau net income dengan komposisi bagi hasil antara pihak PTX dengan bank adalah sebesar 70% banding 30%.
Dan berdasarkan hasil perhitungan analisanya, kelayakan finansial versi syariah yang menggunakan nisbah bagi hasil dari laba bersih atau profit surplus atau yang kita sebut sebagai net income dapat disimpulkan bahwa proyek investasi perkebunan kelapa sawit PTX seluas 2.000 hektar adalah layak untuk dibiayai oleh pihak bank. Maka dari itu, penjelasan dari kelompok kita, sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.